Banyak narasi-narasi nenek yang ya rata-rata cerita saya memoles narasi-narasi itu sebenarnya. Sejak sekolah menengah saya tertarik membaca Das Kapital, membaca punyanya Tan Malaka Madilog, sudah saya baca. Waduh, tentang berat sekali bacaan-bacaannya. Ya, saya baru paham akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, ketemu kembali bersama kami Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan seorang sastrawan muda milik Minangkabau. Beliau adalah seorang penulis buku, penulis puisi, penulis cerita anak, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Sekarang saya sudah bersama Dedi Arsya. Halo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, tentu saja. Sehat, alhamdulillah. Kita ngobrol santai terkait dengan perkembangan sastra, mungkin sudah banyak kita ceritain. Tapi pada kesempatan kali ini banyak anak-anak muda, sahabat budaya di seluruh Nusantara yang pengen tahu cerita lebih lanjut dari Dedi, karena karya-karya Dedi ini kan sudah banyak dicetak, termasuk kumpulan puisinya, termasuk tentang tulisan sejarah. Nah ini yang menarik ini karena berbagai genre tulisan yang saya pernah baca ditulis oleh seorang Dedi Arsya. Tapi sebelum itu kita ulik dulu, sebetulnya bener nggak sih asli Minangkabau nih, Dedi? Coba ceritain. Ya, saya orang pesisiran, saya orang Bayang, ayah dan ibu saya juga orang Bayang, orang pesisir. Iya. Kakek dan nenek saya juga. Jadi 100% adalah Minang. Berarti di dalam keluarga dididik pasti kental sekali dengan budaya Minang. Mungkin bisa mengingat contoh-contoh budaya Minang yang sangat melekat dalam pendidikan orang tua yang sudah pernah Dedi terima. Kalau terkait dengan kepengarangan, saya pikir yang paling membuat yang membentuk saya menjadi pengarang pengalaman dengan nenek dan kakek mungkin. Karena nenek terutama itu sumber dari segala cerita. Tradisi dongeng sangat kuat dalam keluarga saya. Jadi dalam dulu pada waktu kecil itu justru peran kakek yang luar biasa dalam bercerita. Peran nenek dan kakek. Terutama nenek. Cerita apa yang dulu pernah didengar? Sangat banyak, terutama cerita-cerita tentang Kaba juga, cerita Simalanca diceritakan. Saya adopsi cerita itu sekarang jadi buku. Iya, jadi buku yang Ustadz dan Simalanca. Ustadz Ek dan Simalanca. Simalanca tentang Abu Nawas juga. Dari kasanah Arab juga, kebetulan memang nenek saya adalah guru agama. Jadi cerita-cerita tentang cerita-cerita Israiliyat lah kalau dalam bahasa agama. Cerita-cerita dari kasanah agama-agama sebelum Islam. Iya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi tradisi Minang yang kuat itu kalau saya lihat adalah seni tutur. Jadi istilahnya tradisi tutur itu mengakar luar biasa. Karena apapun cerita, baik cerita rakyat maupun cerita keluarga dan segala macamnya, mohon maaf jarang ditulis, tetapi dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi tradisi menuturkan sebuah cerita adalah hal yang memang sering dilakukan oleh masyarakat Minang pada zaman dahulu. Ya, dan untungnya saya mengalami itu dan membentuk cara saya mengarang hari ini. Saya pikir bagaimana menghadirkan tokoh, bagaimana membuat karakter tokoh semenonjol mungkin. Karena dalam dongeng memang tokoh adalah salah satu cara penarik anak-anak untuk menaruh minat mereka akan cerita yang dituturkan. Jadi waktu mendengarkan cerita itu biasanya waktu apa dulu? Kalau zaman Dedi dulu. Saya kan cukup lama tinggal dengan nenek saya. Saya berpisah dengan keluarga. Lebih banyak karena lebih banyak diasuh oleh kakek nenek. Karena anak-anak sudah pada merantau dan mereka hanya tinggal berdua. Dan nenek itu meminta saya ke orang tua agar menemani mereka tinggal, dan
Itu saya Rezeki. pikir sangat rezeki nomblok bagi kehidupan saya di masa depan. Iya benar-benar. Karena banyak narasi nenek yang ya rata-rata cerita saya memoles narasi itu sebenarnya. Jadi apapun jadinya sekarang, tapi secara darah kalau menurut saya memang ada benang merahnya antara kakek nenek yang suka bercerita dengan seorang Dedi Arsa yang menjadi pengarang seperti sekarang ini. Bahkan juga Iya, sekarang iya. mengarang buku anak-anak juga kan. Mengarang buku anak-anak juga beberapa. Tapi kebanyakan memang prosa sastra serius. Sastra serius. Saya takut kalau ngobrolin sastra serius. Kita ngobrol yang ringan-ringan. Jadi begini, setelah kecil sama nenek itu hingga usia berapa tinggal sama nenek? Menjelang tamat SD. Tamat. Sekitar 3 atau 4 tahun saya tinggal dengan nenek. Tapi 3-4 tahun tinggal sama nenek tapi sangat berharga menurut saya. Sangat Iya. berharga. Tertancap betul pendidikan melalui dongeng itu Itu tadi. seperti gudang cerita yang tidak pernah habis-habis. Saya gali sampai hari ini. Itu setiap malam Nyaris kakek setiap malam lah. nenek bercerita. Nenek, ya. Tentang Sebelum apa tidur. saja, terutama sebelum tidur. Narasi-narasi fiksi, Mm-mm. termasuk narasi-narasi sejarah juga. Bagaimana Belanda masuk, bagaimana Jepang memperlakukan perempuan. Nenek saya menceritakan itu Iya. semua. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita jadi tahu sebetulnya kenapa seorang Dedi Arsa itu menulis cerita juga, menulis sejarah juga. Ternyata memang pendidikan nenek kakeknya yang sungguh luar biasa karena mendidik dengan menuturkan cerita-cerita baik cerita rakyat maupun cerita sejarah. Kemudian setelah SD, setelah tidak tinggal sama nenek, Selain narasi nenek, saya pikir yang juga membentuk riwayat kepengarangan saya hari ini tentu saja Rabab saja, karena orang pesisir orang pasti pesisir pasti dekat dengan Rabab. Pasti dekat dengan Rabab. Sampai sekarang saya masih ingat lirik-lirik tertentu dari Rabab, bagaimana panggung Rabab, bagaimana gesekan-gesekan biola yang dihentak pada nada-nada tertentu, itu masih saya ingat dengan persis dan bisa saya gambarkan sedemikian rupa kalau saya membuat cerita. Ini kadang-kadang saya pikir sangat dalam narasi-narasi masa kecil itu memasuki dunia saya hari ini. Jadi sampai sekarang sebetulnya pengalaman masa kecil itu yang mewarnai karya-karya Dedi hingga saat ini. Nah, orang pesisir pasti tidak bisa dijauhkan dari Rabab karena Rabab adalah tidak hanya seni musik tapi sebuah seni tutur juga. Karena di dalam Rabab menceritakan nasihat-nasihat ataupun cerita-cerita sejarah juga sering diceritakan di dalam kesenian Rabab. Ya, dan pantun juga. Itu kan kombinasi antara prosa dan puisi sebenarnya. Nah, betul. Saya juga senang dengerin Rabab karena terutama yang cerita lucu-lucunya. Oh iya. Kan banyak yang jenaka-jenakanya, nah seperti itu. Raut sebaliknya itu. Nah, jadi Rabab sudah menjadi warisan budaya Nusantara. Jadi udah terdaftar. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda dengan mendengar cerita Dedi ini bahwa gali sebanyak-banyaknya pengalaman budaya sehingga nantinya pada usia matang itu bisa muncul kembali kan. Dulu kan tidak pernah punya pikiran. Tidak pernah disiapkan untuk itu secara tidak punya tujuan. Yang penting apa yang ada di depan mata dinikmati. Ini hanya persoalan keberuntungan bahwa saya bersentuhan dengan segala macam seni tradisi, seni tutur, dendang dan rabab. Saya pikir ini keberuntungan bagi saya secara pribadi. Iya. Jadi generasi sekarang tentu akan berbeda mau mengarifi apa yang mereka dapatkan sekarang kan. Iya, tapi kalau begitu saya juga khawatir kalau misalnya sampai kesenian tradisional itu yang sudah menjadi sesuatu yang bisa membuat seorang Dedi Arsa seperti ini gitu kan. Nanti anak muda yang kedepannya seperti apa ya yang didengarnya kalau tidak pernah mendengar cerita rakyat. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, itulah kekuatan luar biasa dari sebuah budaya. Bisa memberikan warna pada karya-karya Dedi. Berkarya pertama kali itu apa? Menulis apa? Menulis puisi tentu saja. Karena remaja butuh penyaluran atas perasaan, butuh penyaluran atas ekspresi-ekspresi terpendam, saya pikir. Atau dulu pada waktu sudah mulai tertarik dengan lawan jenis makanya membuat puisi, atau memang diniatkan? Enggak juga, karena masa kecil itu terutama di kampung cukup mendalam bagi saya.
Lalu ketika sekolah mendamparkan saya ke kota lain itu Iya. bagi seorang anak remaja itu berat. Oh, Karena dia oke. tercerabut dari masa kecilnya, tercerabut dari teman bermainnya. Jadi harus proses adaptasi itu berat bagi seorang remaja. Bagi saya ketika itu cukup berat. Itu Karena saya kehilangan banyak teman. dari Bayang, berarti Ya, tinggal di Bayang terus kemudian pindah Sekolah ke ke Padang. Gitu. Sekolah Padang. Sekalipun dekat tapi bagi seorang udik itu sungguh menimbulkan shock culture lah. Oh Shock iya culture. benar-benar ada shock culture. Padahal dari Bayang ke pesisir tuh sahabat budaya di seluruh Nusantara, dari Bayang ke pesisir itu tidak sampai 2 jam. Ya. Tidak sampai 2 jaman. Itu dekat. Tetapi Padang ke pesisir selatan itu harus melewati gunung-gunung. Jadi seorang Dedi Arsya pernah mengalami shock culture karena harus pindah sekolah. Itu SMP berarti ya, sudah sekolah di Taman Padang. SD, ya. Nah, sekolah di Padang dan ketemu dengan masyarakat dari multikultur. Ya, tentu saja. Teman-teman yang sangat berbeda, mereka berbahasa Indonesia. Ruang hidup yang menurut saya tidak pernah saya bayangkan waktu kecil. Saya kenal kolam renang, saya kenal banyak hal di Padang ini dan bagi remaja berumur belasan tahun, saya menulis puisi tentang itu dan masih saya ingat sampai sekarang dan memenangkan lomba penulisan puisi remaja. Coba cuplikannya bisa dibacain. Lubuk serupa pantai tempat dulu kita berkecimpung mandi sambil menggusuk tubuh kerbau dengan rumput-rumput teki. Lalu kota mengajarkan untuk melupakan teman-teman yang sudah berangkat meninggalkan masa, ya seperti itulah. Jadi memang itu gambaran dari kegundah gulanan seorang Dedi Arsya, menjadi bentuk shock culture-nya justru divisualisasikan dalam sebuah puisi. Dan puisi itu menjadi pintu masuk saya masuk ke dunia sastra yang lebih luas. Karena saya memenangkan lomba puisi tingkat remaja dan saya membacakan itu untuk pertama kali di gedung Dewan Kesenian Gedung Genta Budaya sekarang dan ditonton oleh banyak orang untuk pertama kali. Dan itu karya pertama kali. Karya-karya kecil sebelumnya sudah ada juga, tapi saya menganggap itu tonggak bagi saya sebagai pengarang gitulah. Dari kemenangan itulah kemudian semangat muncul. Semangat yang luar biasa. Saya diikutkan ke dalam berbagai workshop, ya banyak hal seperti itu yang beri saya ruang untuk ternyata ada dunia yang bisa saya masuki ternyata dan saya punya fashion di situ. Nah, terus kemudian kan ini ada perbedaan budaya nih antara dari masyarakat pesisir yang tinggal di Nagari pada waktu itu, terus kemudian dengan kota, dengan shock culture-nya kayak gitu kan. Apakah menemukan sesuatu dan kemudian bisa berkompromi dengan keadaan itu dan menjadi rona bagi karya-karya Dedi? Atau justru karena shock culture itu memunculkan karya-karya yang luar biasa? Biasanya kan seperti itu. Untuk tahap-tahap awal mungkin saya menikmati keterkejutan saya terhadap ruang baru yang bisa menikmati ketidaknyamanan. Itu luar biasa. Karena saya agak introvert memang, jalan keluar yang bisa diutarakan dari perasaan shock akan ruang baru itu salah satunya melalui tulisan. Iya, itu sangat memberi saya ruang yang bebas untuk ngapain saja. Menceritakan apa saja. Terus di Padang ini berarti kuliah di Padang juga? Kuliah di Padang juga. Mengambil jurusan? Sejarah. Sejarah. Ini juga sesuatu yang susah ditebak sebenarnya. Kenapa bukan ngambil sastra? Nah, kita kan sastra Indonesia atau sastra Minang atau apapun. Tidak punya rencana ketika itu. Tapi sejarah apakah menjadi pilihan pertama atau memang? Betul. Saya tertarik sejak sekolah menengah saya tertarik membaca Das Kapital, membaca punyanya Tan Malaka Madilog, sudah saya baca tentang berat sekali bacaan-bacaannya. Saya baru paham akhir-akhir ini. Ketika itu memang sedang musim-musimnya seksi Iskiri kan. Ini adalah seksi dan saya tergulung oleh gelombang itu. Jadi bisa jadi karena lingkungan yang kondisi situasi pada saat itu yang tanda kutip seperti itu sehingga bacaan-bacaan Dedi juga mengarah ke bacaan-bacaan sejarah yang berat menurut saya. Saya baca Madilog berkali-kali untuk memahami itu juga susah. Sampai sekarang pun hanya bagian-bagian tertentu yang. Iya. Tapi saya pikir itu alam bawah sadar saja sejak kecil bahwa saya memang dihidupi oleh sejarah dari narasi-narasi nenek saya, orang tua saya, ayah saya juga. Bagaimana mereka menggambarkan pemberontakan dengan sangat hidup.
itu masih bisa saya bayangkan sampai hari ini. Nenek saya berbicara tentang periode Jepang, bagaimana wujud orang-orang Jepang dalam fisik, dan saya pikir kenapa saya memilih sejarah sebagai ruang saya untuk belajar itu mungkin karena berarti pengaruh nenek juga. Saya pikir iya. Itu dibentuk oleh masa kecil saya itu persoalannya. Jadi jangan meremehkan pendidikan masa kecil karena sebetulnya pendidikan masa kecil meskipun pada saat itu belum muncul menjadi apa, tetapi alam bawah sadarnya itu akan keluar setelah sekian tahun. Jadi menurut saya pendidikan budaya penting, sahabat budaya di seluruh Nusantara, karena pendidikan budaya itu tidak bisa dirasakan sekarang. Setelah 20 tahun mungkin paling cepat, bahwa itu akan memberikan rona bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk berkarya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan kami dengan Dedi Arsya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam obrolan yang lebih intim lagi dan lebih menarik lagi. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.